Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Third Empire episode ke-6 dan ke-7 kayak gitu ya. Jadi ya seperti biasa, kalau misalkan lu mau nonton reaction gue bisa langsung aja klik link di deskripsi dan lu bakal langsung diarahin ke video reaction gue. Lu bisa open pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai Chrome kayak gitu ya. Jadi ya untuk episode ke-6 dan ke-7 dari Tier Moon Empire seperti biasa tetap lucu gitu ya. Mia sama tetap lucu. Tapi ya bisa dibilang hal yang menurut gue keren dari episode 6-nya yaitu adalah si Abel gitu ya, dimana hasil dari latihannya dia gitu ya, dimana latihannya itu dia tuh berlatih yang kuda-kuda pertama ya kalau nggak salah, dimana itu berhasil ngebuat Sion pun itu juga sampai sampai nggak bisa nahan gitu ya, sampai tangannya gemeter tuh. Jadi bisa dibilang bener-bener Abel ini latihannya itu bener-bener terbayarkan lah, bahkan diakui sebagai rival sama si Sion gitu ya. Itu bagus sih, kita ngeliat perkembangannya Abel gitu kan. Dan juga terkait dengan Mia yang akhirnya bikin roti apa namanya roti kuda gitu ya. Aduh aja maksud gua butuh banget ada si Kisut ya, tadi si Kisut yang apa ngebantuin apa mereka buat nyiapin makan itu bekal gitu ya. Kalau enggak udah selesai itu aja maksud gua. Bikin kuda apa roti kuda gede banget ya, pas dipanggang bagian dalamnya agak mateng gitu ya. Terus apa bikin roti lapis pun juga dengan apa bentuk kuda gitu ya, itu lucu banget ya. Terus episode 7 itu bisa dibilang si Mia apa namanya bilang ya tadi saya ceritanya di mana bisa dibilang tetap bakal ada gitu ya, tetap apa hukuman apa pancungnya si Mia tetap ada gitu ya. Cuma penyebabnya itu bisa dibilang tetap sama seperti yang di episode sebelumnya dijelasin, bahwa penyebabnya itu tetap kelaparan, tetapnya kekurangan bahan pangan gitu kan. Dan tadi diselesaikan dengan dia apa bernegosiasi ya sama bapaknya si Chloe, dimana dia tuh negosiasi bahwa harganya itu bisa dibilang meskipun di harga krisis dia tetap bakal harga normal. Jadi bisa dibilang keuntungannya itu apa tetap bisa dapat harga. Jadi harga itu bisa dibilang mau di harga normal maupun di harga krisis tetap sama. Nah artinya bisa dibilang apa bisa dibilang kayak mendatarkan semuanya gitu loh. Jadi kayak apa kalau misalkan kan biasanya kan kalau harga waktu pada saat normal sekian, terus kira waktu pada saat harga krisis misalkan kayak lagi krisis pangan atau apa harganya naik gitu kan. Nah kalau di sini bisa bilang negosiasinya itu adalah untuk menyeratakan semua harganya. Jadi yang harga normal itu naik gitu kan. Jadi pas harga mereka itu lagi kondisi normal itu naik, terus harga yang pas lagi krisis ya nggak naik gitu loh. Jadi tetap tetap stabil gitu. Jadi bisa dibilang apa itu negosiasi dari si Mia sama gitu ya. Dimana padahal sebenarnya tadi biasa itu si Mia tetap bukan apa? Si Mia tadi cuma pengen kayak ya gue ini teman lu kan, teman anak lu kan. Jadi ya boleh lah gitu. Jadi harga teman tuh literally harga teman gitu loh. Terus itu tadi terkait dengan yang apa masa depan yang terkait dengan krisis pangan harusnya udah aman gitu ya, gandumnya harusnya dikirim. Dan juga tadi berkaitan sama konflik dari suku Lulu gitu ya. Suku Lulu ini adalah sukunya yang pelayannya Tiona gitu ya. Itu akhirnya menjadi alasan kenapa Tiona itu gak suka sama si siapa? Sama si Mia gitu ya. Jadi awal itu ternyata gara-gara itu, dimana apa bisa dibilang sukunya si yang pelayannya si Tiona itu ya, suku Lulu itu bisa dibilang waktu itu dibunuh gitu ya. Nah alasannya karena bangsawan tadi si Berman gitu ya. Jadi si Berman ini bisa dibilang tadi dihasut sama salah satu bangsawan juga, dimana kayak dia tuh nggak boleh kalah nih sama bangsawan dari negeri pinggiran gitu loh, bangsawan pedesaan lah intinya gitu kan. Dimana kayak dia tuh pengen memanfaatkan pohon apa tadi, pohon Spalens gitu ya, Spalens, di mana pohon Spalens silence gitu ya, pohon silence itu, di mana pohon silence itu bisa dibilang dia pengen tebang, terus kira nanti biar wilayahnya itu jadi makin besar gitu loh. Jadi wilayah itu kayak sekitar hutan itu bakal jadi wilayahnya dia. Nah, tapi ya di pohon apa tuh di hutan silence itu bisa dibilang ya wilayahnya suku Lulu gitu loh. Makanya tadi ada sedikit konfrontasi di antara apa si apa orang-orangnya Berman sama suku Lulu. Nah itu mulai dari situlah konfliknya gitu. Dan kira konflik itu berlanjut sampai ke titik di mana orang-orangannya si siapa tadi Dion gitu ya, itu dead gara-gara ya si Mia gitu loh. Jadi dalam timeline aslinya gitu ya, si Berman itu minta tolong ke Mia
Nah, Mia akhirnya ngasih fasilitas, ngasih pasukan buat mereka untuk ngetebangin pohon-pohon yang ada di sana, terus akhirnya juga ngebantai suku Lulu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah pasukannya Dion itu pada mati semua. Gitu. Nah, itu kan merucut kepada si Dion yang di akhir-akhir tadi tuh ya, yang di flashback tadi dimunculin bahwa dibilang bahwa pasukan itu mati gitu ya di suku Lulu yang pas ngelawan suku Lulu itu, dan ya dari situ istilahnya. Nah, tapi kan akhirnya semua berubah gitu ya, dimana waktu itu kan akhirnya si Mia kan memilih untuk datang langsung gitu kan, sekira ngelihat langsung. Terus dia juga bisa dibilang kayak apa tadi kan gue pikir bisa dibilang dia tuh kayak nunjukin kayak egoisannya dia tuh beneran nunjukin gitu ya, kayak oh ini Mia bener-bener nunjukin kayak egoisannya, ternyata tetap aja ada kesalahpahaman gitu. Udah yakin gue tadi pas gue reaction gitu ya, dimana kesalahpahamannya itu adalah ya si Mia itu dikira acting. Jadi kan Mia kan tadi bilang kayak nendang pohon, sekira kalian semua itu harus ikut sama aku, kita balik gitu kan. Dimana kan bener egois banget kan, itu literally apa yang pengen si Mia mau gitu. Gue udah terlena dengan itu gitu kan, kayak oh ini si Mia bener-bener egois kayak gini kah? Gak apa-apa kah gitu kan. Ternyata waktu pas itu tetap mereka semua itu ngira itu sebagai acting, dimana biar seluruh pasukannya itu nggak stay di sana gitu kan, terus kan mereka bisa balik ke kota dan ya mereka bisa istirahat di kota gitu loh. Karena kan tadi disebutin sama si Dion ya tadi bahwa akomodasinya mereka itu bisa dibilang apa bener-bener kurang banget, makanya dibilang itu sulit. Jadi untung banget waktu itu pada saat si Mia minta balik gitu kan, akhirnya dia balik. Karena bisa dibilang kan ya akhirnya bisa ngebuat pasukan balik itu kan bisa dibilang adalah seorang putri kan. Nah, Mia ini yang bisa dibilang menjadi kunci untuk pasukan itu biar bisa balik. Kalau nggak ada Mia gitu ya, ya harus nunggu perintah dari si siapa? Dari si Berman gitu. Jadi kesana jadi kayak sengaja gitu supaya pasukan itu pada balik ke kota. Jadi kira biar apa namanya hutannya itu bisa dibilang kayak dibiarin aja gitu loh, nggak boleh ditebang gitu kesannya. Padahal dia tuh takut terus pakai balik biar pasukan itu pada ngedengin dia gitu. Lucu gitu ya. Tapi ya menurut gue bagus banget, episode tetap lucu seperti biasa. Dan di akhir tadi kan si Mia pengen ngambil ya apa namanya yang iket tusukan rambut itu ya, yang dia apa namanya yang dia jatohin waktu pas di hutan itu. Nah, gue penasaran sih sebenarnya reaksi daripada suku Lulu nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya. Pasti harusnya dia tuh kenal sih sama tusukannya itu ya. Mungkin nanti si Mia bakal ditanyain kah atau kayak gimana, itu yang bikin gue penasaran. Jadi tadi untuk episode ke-6 dan ke-7 ya dari Tearmoon Empire, tetap lucu seperti biasa, bagus banget kalau menurut gue. Jadi apa gue penasaran sih nanti bakal jadi kayak gimana ya episode berikutnya. Oke, segitu aja, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-8. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-8. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.